Coba jujur, kapan terakhir kali kamu pegang uang tunai? Sekarang, banyak dari kita justru jarang bawa dompet, tapi selama satu benda ini masih ada di tangan. Dan tanpa sadar, scan kecil ini lagi ngubah cara kita hidup. Coba ingat-ingat kembali memori kita 10 atau 15 tahun yang lalu. Saat itu, ritual paling umum saat bertransaksi di kasir atau warung pinggir jalan bukan bertanya tentang sinyal internet, melainkan pertanyaan klasik kepada penjual. Ada kembalian tidak ya? Uang saya 100 ribuan semua, nggak ada uang kecil. Dulu, uang tunai adalah raja. Dompet yang tebal adalah jaminan keamanan. Namun, coba lihat apa yang terjadi sekarang. Paradigma itu berbalik 180 derajat. Hari ini, banyak dari kita yang justru merasa lebih panik kalau handphone tertinggal daripada dompet. Kita merasa nyaman ketika handphone masih aman di genggaman, daripada membawa dompet penuh kartu, tapi baterai ponsel mati. Fenomena ini bukan sekedar tren sesaat. Dari pedagang cilok keliling di depan sekolah, kedai kopi kekinian di mal mewah, hingga retribusi parkir di pelosok kota, semuanya kini dipersatukan oleh satu kotak kecil berpola unik hitam putih. Inilah bukti nyata bahwa cara kita berinteraksi dengan nilai ekonomi telah berubah total. Perubahan besar ini memiliki nama yang sudah sangat akrab di telinga kita. KRIS. Ya, KRIS. Mungkin banyak yang menganggap KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard hanyalah sekedar teknologi pembayaran biasa. Padahal, jika kita bedah lebih dalam, KRIS adalah sebuah mahakarya standarisasi. Sebelum ada KRIS, setiap penyedia layanan e-wallet atau bank memilih kode QR-nya sendiri-sendiri. Bayangkan betapa repotnya meja kasir yang penuh dengan tumpukan akrilik kode QR yang berbeda-beda. KRIS hadir sebagai jembatan ajaib. Ia menyatukan berbagai bahasa aplikasi pembayaran digital ke dalam satu bahasa universal. Mau Anda pakai dompet digital A, punyanya Bank B, atau aplikasi keuangan C, semuanya cukup memindai satu kode yang sama. Simple, efisien, dan sangat cocok dengan DNA generasi masa kini yang anti ribet dan memuja kecepatan. Namun di balik kemudahan scan and go itu, ada infrastruktur ekonomi yang sangat kuat. KRIS adalah cara negara kita melakukan demokratisasi ekonomi. Ia memberikan akses kepada pedagang terkecil sekalipun untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan formal yang canggih. Hal yang paling membanggakan adalah KRIS tidak lagi hanya jago kandang. KRIS kini mulai mengepakkan sayapnya ke kancah internasional. Bayangkan, ketika Anda sedang berlibur di Bangkok, Thailand, atau berbelanja di Kuala Lumpur, Malaysia, lalu bergeser ke Singapura, Anda tidak perlu pusing mencari tempat penukaran uang hanya untuk membeli jajanan pasar atau souvenir kecil. Cukup buka aplikasi bank atau e-wallet Indonesia yang sudah ada di ponsel Anda, pindai sebentar, kode QR-nya di negara tersebut, dan transaksi selesai. Konversi mata uangnya terjadi secara otomatis dengan kurs yang kompetitif. Inilah yang kita sebut sebagai cross-border QR payment. Indonesia telah memimpin kerjasama dengan berbagai negara di Asia Tenggara untuk mewujudkan sistem pembayaran regional yang terintegrasi. Ini adalah langkah nyata menuju visi besar
dunia tanpa batas geografis dalam hal transaksi. Kita bukan lagi sekedar penonton di pinggir lapangan ekonomi global. Indonesia sedang membangun jalannya sendiri. Mengapa hal ini sangat krusial bagi generasi muda? Jawabannya sederhana, karena kita adalah generasi yang hidup di era tanpa sekat. Hari ini, seorang anak muda di desa terpencil bisa menjadi eksportir atau melayani turis asing. Dengan kris yang mendunia, hambatan pembayaran yang dulu rumit seperti biaya administrasi bank internasional yang mahal atau prosedur yang berbelit kini terpangkas. UMKM kita bisa melayani konsumen internasional dengan semudah melayani tetangga sebelah rumah. Ini adalah kekuatan ekonomi digital yang sebenarnya, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk tumbuh besar. Selain itu, kris secara tidak langsung adalah guru literasi keuangan yang jujur. Berbeda dengan uang tunai yang sering menguap tanpa jejak. Setiap rupiah yang kita pindai melalui kris tercatat dengan rapi. Kita punya jejak digital tentang kemana larinya uang kita. Ini adalah langkah awal bagi kita, terutama anak muda, untuk lebih sadar finansial atau financial literate. Namun, setiap kemudahan selalu membawa dua sisi mata uang. Kemudahan memindai seringkali membuat jari kita terlalu ringan untuk berbelanja. Karena prosesnya yang hampir tanpa gesekan, kita kadang lupa untuk berpikir dua kali. Apakah saya butuh ini atau hanya sekedar ingin? Disinilah kita harus bijak. Kris adalah alat, sebuah instrumen teknologi yang luar biasa. Namun, secanggih apapun alatnya, kendali utama tetap ada pada mentalitas penggunanya. Literasi keuangan bukan soal seberapa banyak saldo kita, tapi seberapa mampu kita mengendalikan keinginan di balik kemudahan teknologi. Jangan sampai teknologi yang mendunia ini justru membuat kantong kita mengkerut karena perilaku konsumtif yang tak terkontrol. Jika kita melihat gambaran besarnya, kris adalah simbol bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi asing. Kita adalah inovator. Kita adalah pemain yang ikut menentukan arah masa depan ekonomi digital dunia. Setiap kali Anda mengeluarkan ponsel dan melakukan scan untuk segelas kopi atau seporsi makanan favorit, ingatlah bahwa Anda sedang melakukan lebih dari sekadar membayar. Anda sedang menyumbang data, memperkuat ekosistem ekonomi digital, dan menjadi bagian dari transformasi besar bangsa ini menuju panggung global. Masa depan ekonomi kita tidak lagi menunggu di hari esok. Masa depan itu sedang kita pegang, sedang kita jalani, dan sedang kita pindai sekarang juga.